datang di Fortune Star 222 sama Lucky. Gue maksudnya siap bacain energi hari ini. Oke. Okay. Hari ini tanggal 8 bulan 8 2020. Lionsgate portal teraktivasi portal G. Artinya itu kita sudah align ya, sudah sejajar dengan bintang yang paling cerah banget. Kita harus bersyukur katanya gitu saat portal ini teraktivisasi. Gimana kayak aktif gitu ya maksudnya, karena apalagi untuk di tahun 2020 ini gitu kan, itu align maksudnya sejajar dengan bintang Sirius. Bintang Sirius itu yang punya si Mars ya, Aries. Udah mulai rame cuy, karena sekarang hari apa sih? Sabtu. Sekarang hari Sabtu, makanya mulai rame ya. Artinya gini, maksudnya di setiap tahun Lionsgate itu emang aktif ya, dan itu energi sampai akhir tahun ini. Dan untuk tahun 2020 ini menjadi sangat lebih berasa gitu, karena kita dari awal tahun 2020 ini memang dipaksa untuk hening ya, dipaksa untuk merenung, dipaksa untuk diam ya, dengan karantinanya dan segala macamnya. Pokoknya memang 2020 ini kita pikir 2019 sudah yang terburuk ya, enggak. 2020 2020 yang terburuk ya. Kita dipaksa merenung untuk apapun ya, apapun kegiatan kita dan purpose-nya apa gitu, kita dipaksa. Dan kata lain, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam relationship, entah itu dengan diri kita sendiri ya, semuanya kita dipaksa untuk merenung dan diam. Nah, dengan teraktivasinya si portal Lionsgate ini, itu kesannya ada lampu ya, ada terang di ujung tunnel ya, di ujung lorong. Nah, kita pelan-pelan mulai melihat terang. Kalau kemarin gue ngebahas ini ya, menjadi nyata karena terang. Artinya kalau buat gue itu artinya gitu. Tadinya gue tulisnya ada karena terang, terus gue ralat menjadi nyata karena terang. Karena bukan berarti yang tidak kelihatan, yang tidak nyata itu nggak ada gitu kan. Mungkin wawasan kita yang terlalu terbatas atau banyak hal di sekitar kita yang luput dari observasi kita, jadi sehingga tidak nyata gitu. Seperti kalau mungkin beberapa dari kalian juga udah ngerti yang namanya kuantum mekanik ya. Kuantum mekanik itu sesuatu itu ada karena sesuatu itu ada, dan bahkan kita ikut berpartisipasi dalam meng-create keadaan itu karena kita mengobservasi ya kan? Dan jadilah mata kita sebagai terang, menjadi nyata. Akhirnya gue ralat jadi menjadi nyata karena terang. Begitupun juga dengan emosi kita, dengan perasaan kita, dengan hati kita. Kalau kita tidak fokus dan memberi terang, mengasih fokus atau perhatian terhadapnya, dia tidak akan nyata gitu loh. Dan termasuk energi, frekuensi, vibrasi, segala hal itu tidak akan menjadi nyata kalau kita tidak kasih fokus di situ. Termasuk diri kita sendiri, kalau kita fokusnya selalu terhadap orang lain, diri kita sendiri pun menjadi hilang akan jati diri namanya. By the way, untuk di hari ini pre-shuffle dari literary Witches Oracle card
gue dapat untuk hari ini adalah Jamaica Kincaid Historian. Kalau ada dari kalian mau mau Google sendiri silahkan. Tapi itu nanti gue akan bahas di akhir. Sekarang gue mau ambil energi hari ini. Oh salah ya, ini dulu mystical wisdom dulu lupa. Mystical wisdom dulu. Untuk yang baru join dan kalau emang suka sama gimana gue reading, jangan lupa untuk like, share, sama subscribe. Untuk kalian semua yang emang udah ada di channel gue, jangan lupa juga kalau emang terinspirasi untuk like, subscribe ya. Subscribe saya nggak perlu, like and share. Bantu gue ngembangin channel ini juga. Ya. Dan karena pandemi ini juga gue terpuruk, ya kan? Traveler terpuruk 3 bulan bangun channel. Dan kalau emang pada mau donasi, gue bakal sangat berterima kasih sekecil apapun itu. Linknya ada di bawah, linknya ada di box deskripsi gue. Follow your intuition. Ikutin kata hati nurani. Intuisi itu kan hati nurani ya. Ikutin insting kamu. Knight of Wands kebalik. Energinya Sagittarius. The Fool Aries. Wow. High Priestess Pisces. Energi secara keseluruhan Nine of Swords. Di bawahnya ada Five of Coins, Five of Swords, King of Cups. Wow. Jadi oke. Terusin kan ya? Oke. Intinya ada sesuatu yang baru, komunikasi atau kemenangan, ya. Pencerahan yang jelas, termasuk di dalam relationship atau cinta. Tetapi ada sesuatu yang nggak sehat, yang harus di clearin, gitu, harus dibersihin, di cut, ya. Sesuatu yang kebenarannya pun harus dipertimbangkan untuk membela diri sendiri, walaupun itu tentang cinta. Batasan-batasan itu harus ada, walaupun mesti kehilangan dan menakutkan. Kita ngomongin ini. Nine of Swords. Galau, segalau-galaunya sampai nggak bisa tidur, susah tidur, ya, bikin kita kelamaan begini bisa mempengaruhi body, badan, bahkan ya bisa sakit benar-benar ke fisik gitu, dari mental ke fisik. Jadi tetap fokusnya adalah solusi dan tindakan. Jangan terlalu pikirin lama-lama, karena malah bikin sakit. Jadi langkah selanjutnya menurut gue adalah bertindak. Apapun itu, tindakan penting. Bukannya gue selalu bilang jangan terlalu banyak mikir,
bukannya mikir nggak penting, ya penting, penting sepenting pentingnya gitu loh, penting banget bahkan gitu loh. Bahkan gue justru gue tuh doyan banget mikir, gue doyan banget mikir. Nggak mau ngeles, gue nggak mau ngeles. Sorry nih semuanya kalau dari awal gue akan bilang gue nggak pinter, nggak jago memanis-maniskan suatu keadaan, suatu energi, whatever itu. Kalau buat gue gitu loh, mau kemas kayak gimana pun juga dalamnya gitu. Maksudnya gue straight to the point aja gitu. Ini Aquariusnya gue yang keluar ya. Hari ini gue lebih ke Aquarius dibanding ke Pisces. Kalau kemarin, energi hari kemarin gue lebih ke Pisces. Karena memang gue menurut Western gue Pisces, Western astrologi gue Pisces. Tapi kalau menurut Vedic ya gue Aquarius. Jadilah ya kan. Nah gue omongan gue semuanya langsung tak 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 gitu. Nah karena banyak yang bilang kalau gue bukan nggak terlihat seperti Pisces karena gue nggak jauh dari sensi. By the way, gue doyan mikir. Bahkan gue itu paling burung hantu banget gue gitu. Gue burung hantu banget. Gue nggak suka tidur, bahkan gue nggak suka tidur, gue lebih suka mikir. Tapi gue tidur gue nggak pernah kurang, nggak pernah kurang. Jadi ya kalau gue tidurnya pagi, gue bangunnya siang gitu. Jadi gue tidurnya nggak pernah kurang. Kalau gue kurang tidur pasti langsung hari berikutnya langsung gue bayar gitu. Ya kalian lihat sendirilah beberapa hari, tiap hari, beberapa hari ini kalau emang kalian ngikutin ya. Anyway, gue suka mikir. Artinya gue mikir tapi hanya untuk diri gue sendiri. Gue mikir, gue males mikirin orang lain gitu loh. Jadi fokusnya gue tetap di gue. Karena gue juga nggak punya waktu, cukup waktu untuk mikirin orang lain gitu. Karena mikirin gue sendiri aja gue udah rempong gitu, baru-baru mikirin orang lain. Di saat gue mikir, cuman bedanya gini loh, kalau gue mikir semua gini deh, bedanya gue mikirnya tuh segala sesuatu emang ada harganya kan ya, segala sesuatu ada harganya. Entah yang kita buat atau kita tidak, entah yang kita lakukan ataupun tidak kita lakukan, itu ada harganya ya kan. Kalau emang gue harus bayar gitu kan, kenapa nggak juga gue ngelakuin hal-hal yang gue suka, yang bikin gue suka, bener nggak? Udah nggak ngelakuin yang gue suka terus gue juga harus bayar, males banget ya lo. Males kan gitu. Jadi intinya mendingan gue mikirin hal-hal yang, taruhlah gini deh, gue suka clubbing. Banyak yang bilang gitu, lu nih gini lu kan kalau clubbing berantakan banget kayak gitu. Ya kayak gue clubbing tiap hari aja gitu kan, maksudnya sekali-sekali doang boleh doang gitu. uh, Artinya gini loh, orang mau ngomong gue kayak apa juga, mau ngomong gue bahkan alkoholisme juga gitu, mau ngejudge gue kayak gimana pun juga serah, nggak membentuk siapa gitu loh. Yang pada akhirnya yang tahu gue cuman gue gitu. Orang mau ngejudge gue kayak gimana pun juga ya, itu hak mereka ya kan, hak mereka, gue nggak peduli. Dan kalaupun gue harus bayar gitu kan, dan kalau gue itu bikin gue seneng gitu, kalau bahasanya gue itu instant gratifikasi ya, instant gratifikasi di saat gue melarikan diri sebagai Pisces gitu kan. Gue capek kerja, gue pengen minum terus so what gitu, so what gitu. Nggak boleh ya. Segala sesuatu itu ada dosisnya. Buat gue nggak ada, buat gue yang pernah jadi sampah ya, yang pernah jadi sampahnya society gitu, dinilai orang, dijudge orang, itu hal wajar, hal biasa banget. Biarin mereka senang, biarin mereka puas ya. Tapi judge-nya mereka tidak membentuk siapa gue gitu. Dan gue, karena gue juga udah biasa seperti itu digituin, gue nggak akan ngejudge siapapun lu segala macam. Gue nggak akan ngejudge asal gue tahu disiplin dan tanggung jawab terhadap diri gue sendiri, tahu harga yang harus gue bayar. Itu harga yang gue maksud dengan harga gitu. Harga dari gue seneng itu adalah itu. Terus gue nggak seneng juga gue dijudge kok
gitu. Uki ini kerja mulu gitu. Kerja mulu salah. Keluar yang cuma sekali salah juga. Ya kan gitu. Ya, bodoh. Bodoh. Dan kayak umpamanya gue suka belajar, gue suka baca, gue suka astrologi umpamanya, gue belajar astrologi. Dimana orang, jadi gue suka mikir tapi setelah pengalaman gue berpikir, bukan sebelum menjadi pengalaman gue banyak berpikir, enggak. Gue berpikir paling kira-kira ini bakalan begini begini, gue scan, gue maunya begini, apa yang bisa gue hadapin, gue pikir, habis itu gue lakukan tindakan, udah titik. Gue nggak mau tahu nanti ntar kayak gimana. Kalau udah kejadian pengalaman baru gue mikir, oh gitu kan, ini salah atau enggak ya gitu, oh kejadiannya gini hasilnya gitu. Mikir lagi baliknya, mikir lagi, sampai harga yang gue harus bayar adalah gue nggak suka chatting, apalagi main di grup-grup WA. Gue nggak punya kesempatan karena gue lebih suka menyendiri dan berpikir ya tentang apapun pengalaman gue yang baru saja lewat, atau gue lebih suka mempelajari hal-hal yang lain daripada harus distract myself gitu. Maksudnya daripada gue harus memecah otak gue, fokus gue nggak gitu. Mikir boleh banget, tapi kalau nggak ada tindakan, apapun yang lo pikirkan cuma bikin sakit. Plus di saat kita terlalu fokus pada plan, pada rencana yang kita buat, sampai kita tidak nggak sadar akan apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang ada di sekitar kita. Padahal semua yang terjadi di sekitar kita itu karena kita yang menariknya, kita yang kepingin, kita yang membuat itu terjadi pada diri kita, apapun itu. Karena kita terlalu fokus sama apa namanya plannya kita ya. Sesuatu energi, seseorang, semua doa, semua bimbingan, semua istilahnya jawaban, guidance, bimbingan dari semesta atau Tuhan sendiri ya, pasti lewat orang lain ya kan. Mau lewat mana lagi gitu kan. Tapi kita terlalu fokus di sini sampai atau terlalu fokus dengan plannya kita nggak bisa fleksibel dengan keadaan, dengan apa yang datang ke kita, walaupun itu kita sendiri yang minta ya. Kita malah ngedits tuh apa, menolak energi-energi yang memang sebenarnya kita butuhkan itu. Walaupun kebanyakan seringnya gitu ya, jawaban-jawaban dari doa tadi atau bimbingan-bimbingan sama guidance arahan-arahan dari semesta sendiri yang mau membantu kita, itu memang tidak seperti yang kita bayangkan bentuknya. Bahkan jauh kemungkinannya justru tidak seperti yang kita bayangkan. Datangnya dari pengemis, datangnya dari perampok, datangnya dari kecelakaan, datangnya dari guidance tadi malah kita bilang sial, pembawa sial, padahal itu jawaban dari doa-doa kita sendiri. Atau bisa dibilang datangnya dari godaan, yang kita langsung gini tuh, jangan jauh-jauh loh gitu. Artinya kita tidak berani menerima, kitanya sendiri tidak kuat untuk menerima apa yang realitas kita create sendiri gitu. Kita yang menciptakan realitas kita yang mengundang semua energi frekuensi itu terjadi pada kita. Kita juga yang menolaknya. Namanya deception gitu. Namanya deceptive. Oks.
Lanjut. Gila, gue banyak banget ngomongnya. Gue ngomongnya terlalu ngalur ngidul gak sih? Kadang-kadang. Uh, the Knight of Wands. Balik. Kalau tegak, ini tentang kebebasan, mandiri, explorer, atau player, terserah deh. Tapi itulah energinya yang kemudian ini kebalik, artinya kita lebih grounded ya. Kita punya keinginan untuk lebih grounded. Kita yang membatasi diri kita sendiri untuk tidak terlalu bebas, tidak terlalu mandiri. Ini namanya limiting beliefs. Kita yang membatasi diri kita sendiri akan apapun yang sebenarnya untuk kita. Sekarang Leo, berarti Sagittarius itu ada di Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Rumah kelima, House of Pleasure. Jadi kita lebih grounded, artinya kita membatasi bagaimana kita mengekspresikan diri, kita membatasi bagaimana kita berkreativitas, kita membatasi love affairs ya, jangan menjadi player. Tanggung jawab ya. Semua ada harganya. Termasuk romance dan kita membatasi fertilitas. Apa yang akan kita hasilkan, kita produksi pun menjadi terbatas. Oke, karena kita tidak bebas. Kita tidak punya kebebasan itu. Ini bakalan nyampe nya ke sini nih energinya. Oke. Tidak ada kebebasan itu. Oke. Limiting beliefs. Dari kedua, lead the faith, take the risk. Lead the faith itu artinya kan kamu punya keyakinan atau enggak? Apa yang kamu yakini? Kamu mau ambil resiko atau enggak? Itu berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kamu sendiri. Kalau kamu memang punya keyakinan kalau semuanya akan baik-baik saja, semesta atau Tuhan akan melindungi, kita akan terlindungi. Kalau kalian juga nggak percaya akan adanya Tuhan atau semesta akan melindungi, ya kalian nggak akan dilindungi. Ya tergantung kepercayaan kalian sendiri, keyakinan kalian sendiri. Aries itu ada di travel, ada di wisdom, perbedaan latar belakang budaya dan agama ya. Keyakinan juga dogma, ini juga termasuk dogma dan karena Aries ada di rumah ke-9, dogma dan fundamentalisme ya. The High Priestess, deep knowing. Kita tahu karena kita bisa merasakannya. Gue pernah bilang yang benar itu bisa dirasakan. Kebenaran itu ada di rasa. Udah. Karena vibrasi energi tidak akan bohong. Perkataan, kelakuan, muka lu bisa bohong, energi lu enggak. Mau pencitraan kayak apapun juga, energi lu enggak bohong gitu. Mau semanis-manisnya perkataan lo gitu, energi adalah energi ya. High Priestess, dia queen, dia tahu, dia yang menguasai hal-hal spiritualitas, dia menguasai hal-hal yang tidak tampak, hal-hal yang
Semua dibalik kalau sama dia. Semua yang nyata jadi tidak nyata. Semua yang nyata, semua yang tidak nyata jadi nyata. Kalau kat, uh, kalau katanya John Lennon, semakin kita nyata, semakin when you start being real, everything in the world is unreal gitu. Apapun, semakin kita menjadi true gitu, semakin kita menjadi diri kita sendiri, apapun di sekitar kita menjadi tidak nyata. Kalau John Lennon kan ngomongnya gitu ya, High Priestess, tentang diri kita sendiri, tentang kebenaran itu adanya di sini. Mau pintar-pintarnya lo, ya, tetap kalau lo mau memikir kemanapun juga, kalau nggak pakai kompas dari apapun, kita semua maunya happy kok gitu loh. Dan nggak ada happiness instan, yang instan itu ya nggak mungkin last long. Kebahagiaan sementara, kebahagiaan yang semu itu yang nggak akan panjang gitu loh. Yang instan pun gitu, nggak ada yang instan, semua pakai proses gitu. Gue mau ambil garis guidance, termasuk mengenali lagi diri kita sendiri itu pakai proses selalu, continuous work on self. Jadi self work is the real work. Itu paling berat, justru paling berat. Selama kita tidak mau menggali dalam diri kita sendiri. Misalnya kalau kemarin gue sempat baca ada teman Facebook namanya Mas Haryo, cerita tentang budaya Jawa Bima ya. Bima yang nyelam ke mana, ke dasar lautan untuk mencari angin apa sih, lupa gue. Sampai akhirnya dia menemukan kesantunannya gitu. Itu gue agak lupa. Cuman ceritanya tentang kejawen itu sendiri. Itu keren. Dan yang artinya di mana dia menemukan jati dirinya sendiri gitu. Dia menenggelamkan diri dan istilahnya dia meditasi di dalam laut. Dia digin itu, dia nyelam ke dalam dirinya sendiri. Itu pekerjaan paling susah, karena di saat kita sudah align, semua tertarik berdasarkan apa diri kita aja. Tau gak sih, begitu kita align, ini intuisi kita sama ini ya, dan selama kita tahu rasa kita sendiri, jati diri kita akan selalu digiring, dibimbing, diarahkan ke calling purpose kita sebagai individu. Potensial terunik kita sebagai individu akan lebih, jadi fungsi atau kegunaan dari keberadaan kita sebagai individu di dunia ini lebih jelas. Ada calling namanya kan. Nah, jadi nggak sekedar cuman bla 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 kesana kemari gitu kan, nggak jelas energinya gitu kan. Gue mau kerja ini, gue mau kerja itu, gue mau kerja ini, kerja semua dicobain gitu kan. Nggak penting gitu kalau selama kita belum bisa mendengar intuisi kita ya. Dan melalui cobaan-cobaan, gue bisa bilang mungkin ya emang calling gue juga ngelewatin segala sakit, segala kesulitan untuk bisa cerita ke kalian, bagi-bagi ke kalian. Butterfly Maiden transformation. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Transformasi butterfly, kalau kupu-kupu itu sakit, untuk bisa menjadi dari ulet menjadi kupu-kupu itu sakit transformasinya, karena dia berkembang.
memecah dirinya, berkembang, itu sakit, menyakitkan. Transformasi itu menyakitkan. Kamu lagi mengalami perubahan yang sangat besar sekarang, dan itu akan membawa ke anugerah yang sangat besar. Ini glare-nya di mana sih? Bisa baca nggak sih? Setelah. Oh iya, ini energi Pisces. Pisces itu ada di rumah ke-8. Merging, shared finance, sex, intimacy, shared finance, partners resources, merging, artinya merging, dan occult atau misteri ya. Dan sebenarnya, dan balik lagi, Neptune ada di Pisces, lagi retrograde. Semua fantasi, mimpi, idealisme kita diminta direvaluasi. Oke. Apakah itu sesuai dengan jati diri kita masing-masing? Oke. Dan menurut kalian, seks itu seperti apa idealnya? Intim itu idealnya seperti apa? Spiritual itu seperti apa? I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. Saya menjadi saksi dari kegelapan dan panggilan menuju terang melalui doa. Terima kasih semesta sudah membimbing saya untuk melihat ketakutan melalui sepasang mata dari guru cinta. Karena Pisces juga unconditional love, cinta tanpa kondisi. Obstacles are detours in the right direction. Segala rintangan, cobaan adalah yang mengarahkan kita kembali ke arah yang benar, sesuai dengan kegunaan dan fungsi kita sebagai individu, callingnya kita. Di saat gue ngomong North Node sign, ya, destiny itu adalah lebih bukan ke nanti laki gue siapa, bukan. Tapi destiny, panggilan, calling kalian, calling kita di dunia ini sebagai individu itu apa? Apa yang kita akan bisa berikan? Apa yang bisa kita berikan terhadap community, komunitas, lingkungan, bahkan planet, kemanusiaan, oke? Itu calling purpose, jadinya adalah our legacy, gitu. Jadi bukan destiny. Di saat gue mau destiny atau fated dan segala macam itu bukan artinya nanti gue married sama itu gitu, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi lebih ke calling, tujuan hidup kita apa, ada di dunia ini sekarang, di hidup kita sekarang ini, kita callingnya itu apa gitu. Okay. My capacity to tune in to the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Capacity, kemampuan saya untuk tune in
ke energinya cinta, memberi saya kata-kata yang memang saya butuhkan di saat saya siap untuk berbicara, dan kepekaan yang saya butuhkan di saat saya harus memaafkan, dan kuasa yang saya butuhkan di saat saya hilang, tersesat. Oke, kita ngomongin ini. Ini jadinya agak panjang nih, maaf ya, gue gagal cerewet. Jamaica Kincaid, dia itu seorang negro, bukan negro sih, hitam, maaf ya, salah. Seorang yang berkulit hitam. Dia kelahiran Antigua. Dia pindah ke New York, dia pindah dari Jamaika, pindah ke New York. Tadinya cuma ngurusin orang-orang tua pensiunan, ya, orang-orang tua sesepuh, yang kemudian dia bahkan jadi historian, jadi reporter New York Magazine, dan dia juga jadi profesor literary dan historian, dan dia penulis, dia reporter juga kan, dia juga penulis. Yang dia tulis, jadi dia meninggalkan Antigua itu karena bigotry. Bigotry itu adalah intoleran akan sesuatu yang berbeda. Jadi bigotry itu adalah sekumpulan orang-orang yang tidak bisa mentolerir pendapat yang berbeda dari mereka. Itu bigotry. Dia meninggalkan itu dan dia menuju ke New York. Dan dia merintis karirnya dan segala macamnya. Dia juga gardener ya. Dia juga tukang kebun. Mulai dari tukang kebun. Dia tulisannya dia itu sangat-sangat punya metafora ya. Dan tapi yang jelas yang dia tuliskan itu jauh tentang balik lagi tentang relationshipnya dengan ibunya, dengan rumahnya, dengan familynya, dengan society. Di sini gue kalau dalam pemahaman gue secara personal setelah gue baca tentang dia ya, adalah dia menentang hierarki dan patriarki yang diterapkan kepada dia berdasarkan society, karena dia terpaksa harus mengikuti norma-norma sosial yang ada di lingkungannya dan membatasi dirinya untuk tidak berbuat atau menghasilkan segala sesuatu yang memang potensialnya dia. Limiting beliefs, okay? Limiting beliefs. Karena kita tidak bebas mengekspresikan diri kita sendiri. Dia merasa tertantang untuk mendobrak itu semua ya, karena gue sendiri jujur, kejadian kemarin gue ada ribut sama nyokap, ada ribut sama nyokap, konflik dikit sama nyokap, masalah dogma tentang budaya kita. Buat gue sendiri, walaupun ini literary, which adalah feminine, gue bukan feminines. Buat gue laki perempuan itu harus equal ya. Gue tidak akan memperjuangkan feminin atau kan laki-laki, enggak. Buat gue harus equal, karena setiap individu kita punya feminin dan maskulin, dan gue punya dua-duanya. Soalnya gue tahu kapan gue harus jadi feminin, dan gue juga tahu kapan gue harus jadi maskulin ya. Gue harus kegarang kadang-kadang, kalau emang kudu, why not. Orang gue ngangkut galon sendiri tiap hari. By the way, ini adalah ya hierarki yang kalau gue bilang nyokap marahin gue karena ada temen yang mau bantu datang bikin video, bikin konten ya gitu, di tengah malam, yang nggak dikasih.
mulai ribut dan mulai melokin matanya gitu. Dan gue cuma bilang, terus Lucky harus takut gitu. Itu nggak sopan, semua tahu kalau itu ini udah malam tata. Terus gue nggak boleh berproduksi gitu. Masalahnya apa? Selama peraturan itu bisa gue tolerir. Selama punya alasan yang tepat dan tidak membatasi gue dalam berproduksi, bahkan untuk menjadi diri gue sendiri, gue tolerir. Bukannya gue harus membatasi diri gue, nggak gitu kan ya. Dan inilah Lionsgate Portal, personal power. Kita jadi diminta untuk melepaskan self judgment, limiting beliefs yang membuat kita selalu mengontrol diri kita untuk menjadi kecil, okay? Dan self talk. Kalau mau berbicara pada diri sendiri, bicaralah yang baik. Jangan ngejudge diri sendiri, bahkan kemampuan kita sendiri gitu. Dan memaafkan itu beneran deh, memaafkan orang lain itu menjadi suatu keotomatisan. Jadi sesuatu yang otomatis di saat kita mampu memaafkan diri kita sendiri. Karena apapun yang terjadi, kita yang membuat itu terjadi, bukan orang lain. Kita yang membiarkan hal itu terjadi, bukan orang lain. Dan begitu kita mampu memaafkan diri kita sendiri, kita merubah masa depan, bukan masa lalu, masa depan. Oke, dah gitu aja, udah kelamaan pula. Dah, sampai ketemu besok. Semoga gue gak nyebelin dan bosenin.